tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke, sekarang kita bahas perkalian skalar dua buah vektor atau biasa disebut dengan perkalian titik atau dot product. Jadi jika dua buah vektor kita kalikan dengan perkalian titik atau dengan dot product, ini hasilnya adalah skalar. Ada dua cara untuk perkalian titik ini. Kita bahas cara yang pertama. Misal diketahui dua buah vektor, vektor U, A, B, C, kemudian vektor V, elemennya D, E, F. Untuk perkalian titik U dot V, caranya teman-teman kalikan masing-masing elemen yang bersesuaian lalu jumlahkan. Jadi atas dengan atas kita kalikan, A kalikan dengan D, kemudian kita jumlahkan, B kalikan dengan E atau tengah kita kalikan dengan tengah, lalu jumlahkan dengan C kalikan dengan F atau bawah kita kalikan dengan bawah. Gampang kan? Seperti ini. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Misalnya diketahui vektor A elemennya 2 dan 3 dan vektor B elemennya negatif 3 dan 1. Tentukanlah. Yang pertama kita akan mencari A dot B, kemudian yang kedua kita akan mencari A dot 2A min B. Oke, kita jawab satu persatu. Kita coba yang pertama, kita akan mencari A dot B. A dot B, vektor A-nya kan 2, 3, kemudian vektor B-nya negatif 3 dan 1. Caranya teman-teman kalikan atas dengan atas, lalu tambah kalikan bawah dengan bawah. Jadi 2 ini kita kalikan dengan negatif 3, lalu ditambah 3 ini kita kalikan dengan 1. Jelas ya? Atas kalikan dengan atas, yang bawah kalikan dengan bawah, dan ini kita jumlahkan. 2 kalikan dengan negatif 3 itu kan negatif 6. 3 kalikan dengan 1 itu 3. Negatif 6 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 3. Teman-teman lihat, vektor kali vektor ternyata hasilnya adalah skalar. Oke, sekarang kita lanjut, kita jawab soal yang kedua. Vektor A dot 2 kali vektor A dikurangi vektor B. Oke, nah untuk perkalian ini kita cari dulu vektor ini teman-teman. Ya, kita cari 2 kali vektor A dikurangi vektor B. 2 kali vektor A dikurangi vektor B berarti sama dengan 2 kali ini vektor A-nya ya dikurangi ini vektor B-nya. Kita dulu kan ini perkalian dulu ya. 2 kali vektor A berarti 2 kalikan dengan semua elemen di vektor A ini. 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Lalu baru kita kurangi dengan vektor B. 4 dikurangi negatif 3 ini kan 7. 6 dikurangi 1 itu 5. Nah ini adalah vektor 2A min B. Nah sekarang kita kalikan. Vektor A-nya kan ini 2, 3. Kita kalikan dengan vektor 2A min B. Vektor 2A min B-nya yang ini 7 dan 5. Vektor 2, 3 kita kalikan dengan vektor yang ini 7, 5. Kita kalikan yang elemen yang posisinya sama. 2 kita kalikan dengan 7. Lalu ditambah 3 kita kalikan dengan 5. 2 kali 7, 14. Ditambah 3 kali 5, 15. 14 ditambah 15, 29. Ini adalah hasil dari perkalian vektor ini. Simpel ya. Itulah cara pertama perkalian skalar 2 buah vektor. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara perkalian titik 2 buah vektor atau dot product jika sudut di antara 2 vektornya diketahui. Misalnya diketahui 2 buah vektor, vektor A dan vektor B. Kemudian diketahui juga sudut di antara 2 buah vektor ini, misalnya sudutnya adalah theta. Maka cara perkalian vektor A kali vektor B untuk perkalian titik A dot B ini sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Jadi di sini kita menggunakan trigonometri. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang trigonometri, ini kan dipelajari di matematika wajib kelas 10 ya.
Silakan teman-teman cek aja video untuk pembahasan trigonometri, linknya saya sertakan di deskripsi. Nah, di sini untuk tetanya ada batasan. Tetanya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi. Atau tetanya ini ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi tidak mungkin lebih dari 180 derajat. Nah, kenapa tetanya tidak mungkin lebih dari 180 derajat? Penjelasannya seperti ini, ya. Misalnya ini dua buah vektor, maka sudut di antara dua vektor ini yang mana? Tentu saja tetanya itu di sini, ya. Kemudian jika sudutnya kita perbesar lagi, seperti ini, maka tetanya yang mana? Sudut di antara dua vektor itu bagian sini, teman-teman. Ini tetanya. Jika kita perbesar lagi sudutnya, seperti ini, nah tetanya bukan yang ini ya. Tetanya itu bukan yang ini, bukan bagian luarnya. Tapi tetanya sudut antara dua vektor itu bagian sini. Nah, ini adalah tetanya. Jadi tetanya itu tidak mungkin berada di kuadran 3 atau 4. Pastinya berada di kuadran 1 atau 2. Oke, jelas ya? Batasan theta, batasan sudut di antara dua vektor itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi radian, atau di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, sekarang kita coba contoh soal berikut ini. Misalnya diketahui vektor A-nya negatif 3 dan 4 dan vektor B-nya akar 3 dan 1. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka vektor A dot vektor B sama dengan, langsung aja kita gunakan rumus ini ya. Vektor A kali vektor B atau A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Nah, di sini kita memerlukan panjang vektor. Ini udah kita pelajari di video sebelumnya. Ini vektor A-nya, negatif 3 dan 4, kita cari panjang vektor A, berarti akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. Negatif 3 kita kuadratkan, ditambah 4-nya kita kuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan kan 9, 4 dikuadratkan 16. 9 tambah 16, 25, akar 25 itu 5. Ini panjang vektor A. Kemudian kita cari juga panjang vektor B-nya. Panjang vektor B berarti akar 3 dikuadratkan, 1 dikuadratkan, gitu. Kemudian jumlahkan dan akarkan. Akar dari akar 3 dikuadratkan kan 3. 1 dikuadratkan 1, 3 tambah 1, 4. Akar 4 itu 2. Dan ini adalah panjang vektor B-nya. Nah, sekarang kita lanjut mencari A dot B. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B. Panjang A-nya 5, kemudian panjang B-nya 2, kemudian kita kali dengan cos theta. Di sini theta-nya adalah 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat itu setengah ya. Jadi 5 kali 2 itu 10, kemudian cos 60-nya ini setengah. 10 kali setengah 5. Jadi jawabannya A dot B sama dengan 5. Sekali lagi, untuk bisa menyelesaikan soal-soal sejenis ini, teman-teman harus tahu nilai trigonometri khususnya sudut istimewa. Linknya silakan cek aja di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjut menentukan besar sudut antara dua vektor. Kita masih menggunakan rumus yang tadi ya. A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Nah, untuk menentukan besar sudut antara dua vektor berarti kita mencari tetanya, teman-teman. Ya. Nah, rumus ini kita modifikasi atau kita balik aja dulu ya. Panjang A kali panjang B kali cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B. Jadi kita tukar aja ruas kanan dan ruas kirinya. Nah, untuk mencari cos theta berarti bagian kanan, ruas kanan ini kita bagi dengan ini. Jadi kita peroleh cos theta itu A dot B kita bagi dengan panjang A kali panjang B. Nah, ini yang kita gunakan untuk menentukan besar sudut antara dua vektor. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui vektor A 1 negatif 3 dan vektor B negatif 4, 2. Berapakah besar sudut antara vektor A dan vektor B? Nah, untuk menentukan besar sudut antara dua vektor, kita gunakan formula yang ini. Tapi sebelumnya kita cari dulu A dot B dan panjang A panjang B. Oke, kita cari A dot B. A dot B ini udah kita pelajari di awal video. Cara mengalikannya, kita kalikan elemen yang bersesuaian.
1 kita kalikan dengan negatif 4, kemudian negatif 3 kita kalikan dengan 2, dan ini dijumlahkan. 1 kali negatif 4 itu negatif 4 ditambah negatif 3 kali 2 negatif 6. Negatif 4 tambah negatif 6 itu negatif 10. Nah, ini adalah A dot B-nya. Kemudian kita juga perlu panjang A dan panjang B. Ya, kita cari panjang A. Panjang A itu akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. Jadi di sini satunya kita kuadratkan ditambah negatif 3-nya kita kuadratkan. Seperti ini. Sama dengan akar 1 dikuadratkan kan 1. Negatif 3 dikuadratkan 9. Jadi kita peroleh akar 1 tambah 9, 10. Ini adalah panjang A. Sekarang kita juga perlu panjang B. Kita cari juga panjang B-nya. B-nya di sini negatif 4 dan 2. Jadi panjang vektor B-nya, akar dari negatif 4 kita kuadratkan, ditambah 2 dikuadratkan. Negatif 4 dikuadratkan kan 16. 2 dikuadratkan 4. Jadi kita peroleh panjang vektor B-nya adalah akar 20. Nah, kita udah dapat A dot B, kita udah dapat panjang A, kita juga udah dapat panjang B. Sekarang kita cari cos theta. Cos theta sama dengan A dot B, kita bagi dengan panjang A kali panjang B. Jadi kita peroleh A dot B-nya adalah negatif 10, kita simpan di sini. Kemudian kita bagi dengan panjang A, panjang A-nya di sini akar 10. Kemudian kita kali dengan panjang B. Panjang B-nya akar 20. Nah, bagian bawah, bagian penyebutnya ini kita kalikan. Jadi kita peroleh negatif 10 per akar 10 kali akar 20 itu akar 200. Ya. Akar 200 ini kan sama aja dengan 100 kali 2 kan. Akar 100-nya itu kan 10. Jadi kita peroleh 10 akar 2. Jadi kita peroleh negatif 10 per 10 akar 2. Ini kita coret aja. Nah, jadi kita peroleh negatif 1 per akar 2. Kemudian ini kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 2 per akar 2. Maka kita peroleh negatif setengah akar 2. Nah, di sini kita peroleh nilai cosnya ternyata negatif. Ingat, di bagian trigonometri yang udah saya jelaskan di video matematika wajib, nilai di kuadran 1 ini kan semua positif. Kuadran 2 di sini sin yang positif, kuadran 3 tan yang positif, dan kuadran 4 cos yang positif. Sementara ketika kita bicara sudut antara dua vektor, kita hanya bicara di dua kuadran ini, ya. Di sini nilai cosnya negatif. Cos negatif itu hanya mungkin di kuadran 2 atau 3. Tetapi untuk theta, untuk sudut antara dua vektor, itu yang mungkin hanya di kuadran 2 saja. Karena batasan sudut antara dua vektor itu hanya di kuadran 1 dan 2, ya nggak? Nah, nilainya berapa? Nah, teman-teman ingat lagi bahwa nilai sudut yang nilai cosnya setengah akar 2 itu kan 45 derajat. Cos 45 derajat itu kan setengah akar 2, ya nggak? Setengah akar 2. Jadi untuk kuadran 2, ya gini aja. Untuk kuadran 2 berarti 180 kita kurangi dengan 45. Berapa tuh? 135 derajat. Jadi tetanya adalah 135 derajat. Sekali lagi teman-teman harus pelajari dulu nilai sudut istimewa di semua kuadran. Linknya saya sertakan di deskripsi video. Oke, sekarang saya bahas bagian terakhir pada video kali ini, yaitu dua vektor yang saling tegak lurus. Kita masih menggunakan rumus yang tadi, bahwa cos theta itu A dot B kita bagi dengan panjang A kali panjang B. Nah, untuk menentukan apakah theta ini siku-siku atau lancip atau tumpul, kita cukup melihat nilai A dot B-nya. Ya, kita cukup melihat perkalian dua vektornya. Ketentuannya seperti ini. Untuk theta 90 derajat atau siku-siku atau tegak lurus, maka A dot B dia akan sama dengan 0. Jadi ketika hasil kalinya 0, maka kedua vektor itu akan saling tegak lurus atau terbentuk siku-siku. Kemudian untuk theta lancip, maka hasil kalinya A dot B-nya ini positif atau lebih dari 0. Kemudian ketentuan ketiga, untuk theta tumpul, maka A dot B-nya dia negatif. Nah, ini perlu teman-teman catat. Tapi untuk soal itu paling sering yang digunakan adalah yang ini. Ya. Contohnya seperti ini.
Diketahui vektor A-nya P5 dan vektor B-nya negatif 2, 4. Jika vektor A tegak lurus vektor B. Tegak lurus itu berarti sudut yang terbentuknya 90 derajat atau siku-siku ya. Maka nilai P sama dengan, oke, kita gunakan yang ini teman-teman. Untuk theta 90 derajat atau siku-siku, maka kita cari aja perkalian titiknya A dot B-nya dan nilainya harus 0 ya. A dot B sama dengan 0. Ini vektor A dan ini vektor B-nya. Hasil kalinya itu harus 0. Perkalian titik masih ingat ya. Kita kalikan elemen yang bersesuaian. P kalikan dengan negatif 2, lalu ditambah 5 kalikan dengan 4 dan nilainya harus 0. P kali negatif 2 itu negatif 2P dan 5 kali 4 itu 20. Jadi kita peroleh negatif 2P sama dengan 0 dikurangi 20 atau negatif 20. Maka P-nya negatif 20 dibagi negatif 2, maka P-nya adalah 10.